datang di video presentasi kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Audit dan Tata Kelola. Ya, sebelum kita masuk pembahasannya, saya akan memperkenalkan semua anggota kelompok dari kelompok 5. Saya sendiri Remigius Kevi, saya Markus Mam, saya Fusina Lepone, saya Anastasia Akbar. ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas sebuah topik tentang tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID 2019 dengan studi kasus pada UPT di Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Ya, dalam video ini kami akan menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang, tujuan, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, serta kesimpulan dan pembahasan. Ya, langsung saja. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu latar belakang penelitian. Ya, yang pertama itu teknologi informasi perlu diatur melalui tata kelola yang memastikan pemanfaatan secara optimal bagi organisasi. Yang artinya teknologi informasi atau TI harus kita kelola dengan baik melalui sistem tata kelola yang terstruktur agar pemanfaatannya itu benar-benar mendukung tujuan organisasi, di mana pengelolaan yang tepat akan membantu organisasi mengoptimalkan sumber daya TI, mengurangi risiko kesalahan, dan juga meningkatkan efisiensi dalam operasional. Nah, yang kedua adalah UPT TIK memiliki visi dan misi untuk menjadi pusat pengembangan dan meningkatkan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi di Universitas Tanjung Pura dan juga di Kalimantan Barat. Nah, artinya begini teman-teman, unit pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi atau UPT TIK di Universitas Tanjung Pura memiliki visi misi sebagai pusat unggulan dalam pengembangan teknologi informasi serta pelayanan teknologi informasi. Nah, misinya adalah mereka ingin memperluas kualitas layanan teknologi informasi hanya di lingkungan di Katsel. Ya, misinya adalah mereka ingin memperluas kualitas layanan teknologi informasi tidak hanya di lingkungan kampus, tetapi juga dalam mendukung transformasi digital di wilayah Kalimantan Barat tersebut. Ya, yang berikut poin ketiga yaitu tata kelola yang baik meningkatkan produktivitas, sedangkan tata kelola yang buruk dapat menimbulkan pemborosan dan menurunkan kinerja organisasi yang buruk. Ya, yang artinya dampak tata kelola TI yang baik dan yang buruk itu sangat berpengaruh dalam penerapannya. Jadi, penerapan tata kelola teknologi informasi yang efektif mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan juga kualitas layanan organisasi. Maka sebaliknya juga, apabila tata kelola teknologi informasi tidak kita lakukan dengan benar, hal itu dapat menyebabkan pemborosan sumber daya, proses kerja yang tidak efisien, serta penurunan kerja lembaga secara keseluruhan. Yang artinya, kita bisa menyimpulkan kalau kita melakukan tata kelola teknologi informasi dengan baik, otomatis segala pekerjaan yang ingin kita lakukan akan berjalan mulus sesuai rencana. Tetapi sebaliknya, jika pengelolaannya buruk, otomatis segala pekerjaan yang kita buat akan terasa sulit dan tidak efisien. Ya, yang berikut di poin keempat itu masalahnya UPT TIK Untan atau Unit Pelaksanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Universitas Tanjung Pura, Pontianak itu belum menerapkan kerangka kerja standar untuk mengelola teknologi informasi. Namun, mereka sudah membuat rancangan dan usulan awalnya, yang artinya permasalahan yang dihadapi UPT TIK Universitas Tanjung Pura itu hanya satu, yaitu mereka belum menerapkan sebuah kerangka kerja yang standar. Tapi saat ini mereka sudah
melakukan atau mengambil langkah awal dengan menyusun rancangan dan usulan dasar sebagai upaya awal menuju penerapan tata kelola yang baik dan sistematis. Ya, yang berikut itu pada poin kelima, yaitu karena mereka belum memiliki struktur organisasi yang jelas, maka perlu perbaikan agar peran dan tanggung jawab tiap orang lebih baik sehingga kerja antar bagian bisa saling selaras. Yang artinya begini teman-teman. Pada bagian poin kelima ini perlunya struktur organisasi yang jelas pada sebuah sistem atau apapun itu. Jadi ketidakadaan struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik menyebabkan pembagian tanggung jawab di UPT Universitas Tanjung Pura Pontianak itu belum optimal. Oleh karena itu diperlukan perbaikan melalui penetapan struktur organisasi yang jelas agar setiap individu memahami peran dan kewajiban mereka masing-masing. Nah, dengan begitu koordinasi antar bagian akan lebih harmonis dan kegiatan operasionalnya dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, yang berikut pada poin ke-6, pentingnya penggunaan framework atau kerangka kerja standar dalam tata kelola teknologi informasi. Ya, pada poin ke-6 ini dalam di mana pentingnya kerangka kerja standar dalam tata kelola teknologi informasi. Dalam penerapan tata kelola teknologi informasi yang baik, organisasi perlu mengacu pada kerangka kerja atau framework COVID 2019 atau ITIL 4 ataupun ISO atau IEC 38500 memberikan panduan komprehensif mengenai struktur, tanggung jawab, serta pengukuran kinerja tata kelola teknologi informasi. Nah, dengan adanya framework atau kerangka kerja tersebut, organisasi dapat memastikan bahwa setiap proses teknologi informasi mendukung strategi bisnis dan mematuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas. Oke, sekarang kita masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan mengacu pada kerangka kerja Hafner. Terdapat 3 komponen utama dalam bentuknya penelitian, yaitu environment, yang kedua knowledge base, yang ketiga IS research. Jadi dari ketiga komponen utama ini teman-teman bisa lihat langsung pada tabel di sebelah sini. Oke, baik. Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan penelitian yang dilakukan. Yang pertama, studi literatur. Studi literatur ini yaitu mencari referensi, buku-buku dan jurnal ilmiah yang terkait penelitian sebelumnya atau yang terdahulu. Yang kedua yaitu inisiasi, yaitu menentukan tujuan dan objek penelitian di UPT Untan dengan mencari informasi melalui wawancara dan observasi. Yang ketiga, perancangan penilaian. Perancangan penilaian yaitu menyusun rencana penelitian serta menyiapkan alat pengumpulan data seperti kuesioner. Yang keempat, pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini kita kembali ke penelitian sebelumnya yaitu inisiasi dengan melakukan wawancara dan observasi dan pengisian kuesioner untuk mendapatkan informasi terkait penelitian ini. Yang kelima, validasi data. Validasi data ini yaitu dengan melakukan
dengan melakukan tahap memastikan kesesuaian antara hasil observasi, wawancara dan hasil kuesioner dengan temuan yang dengan ini. Oke, baik, yang berikut validasi data. Validasi data di sini yaitu memastikan data hasil kuesioner dan data yang ditemui di UPT Untan itu benar-benar konsisten yang dikumpulkan berdasarkan informasi yang ditemui di UPT Untan. Yang keenam, pemeringkatan aktivitas proses. Pemeringkatan aktivitas proses yaitu memberi peringkat pada proses TI sesuai hasil penilaian. Yang ketujuh, hasil analisis penilaian, yaitu melakukan analisis gap, kekuatan dan kelemahan. Berdasarkan hasil analisis ini, kemudian diberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan tingkat kapabilitasnya. Yang delapan, penarikan kesimpulan, yaitu menyusun perbaikan dan rekomendasi agar lebih efektif dan efisien. Yang berikut hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil pengukuran tingkat kapabilitas proses. Teman-teman dapat lihat pada slide berikut ini. Yang artinya bahwa APO 08 telah mencapai tingkat 5. Tingkat 5 itu menunjukkan adanya tata kelola dan hubungan bisnis yang efektif. Yang kedua, APO 09 masih berada pada tingkat 1 karena ia menunjukkan proses belum sepenuhnya terdokumentasi dan standar. Yang ketiga, APO 11 ini mencapai tingkat 2 karena menandakan proses dasar mutu sudah berjalan, namun tidak pengukurannya belum kuantitatif. Yang berikut kesenjangan tingkat kapabilitas proses. Teman-teman dapat lihat pada tabel berikut ini. Yang artinya APO 08 sudah mencapai titik maksimum sehingga tidak terdapat kesenjangan. Yang berikut APO 09 itu memiliki gapnya 2%, artinya perlu sedikit peningkatan untuk naik ke tingkat berikutnya. Yang ketiga, APO 11 itu 8%, itu menandakan perlu penguatan dokumentasi dan pelatihan mutu untuk mutu agar mencapai level 3. Ya, kesimpulan dari kelompok kami yaitu tata kelola teknologi informasi di unit pelaksanaan teknis teknologi informasi dan komunikasi pada Universitas Tanjung Pura Pontianak dinilai menggunakan framework COVID 2019. Nah, hasil menunjukkan proses APO 08 sudah optimal pada level 5, sedangkan APO 09 dan APO 11 masih rendah di level 1 dan 2. Hal ini berarti hubungan bisnis dan teknologi informasi telah berjalan baik, namun aspek layanan dan mutu perlu ditingkatkan melalui dokumentasi, evaluasi, dan pelatihan agar tata kelola teknologi informasi lebih efektif dan selaras dengan tujuan universitas. Ya, dengan demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID 2019. Melalui penelitian ini, kita dapat mengetahui bahwa penerapan tata kelola teknologi informasi yang baik berperan penting dalam meningkatkan kinerja dan efisiensi layanan di lingkungan UPT Universitas
Tanjung Pura, Pontianak. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video presentasi ini sampai akhir. Sekian dan terima kasih, kami pamit.